Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 8 ingin membuat klinometer. Gimana cara membuatnya? Sebelum itu, yuk perkenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Laisa Firdausi. Perkenalkan, nama saya Juan Rizky Ramadan. Perkenalkan, nama saya Rati Herawati. Perkenalkan, nama saya Jenura Sifah. Saksikan terus videonya ya. Bye! Alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk membuat klinometer adalah: yang pertama ada busur, meteran, paralon, benang, paku, palu, gunting, lakban, dan penghapus. Langkah pertama, buatlah lubang di tengah busur menggunakan paku dan palu. Nah, kalau sudah jadi, nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Langkah kedua, masukkan benang ke dalam busur yang sudah dibuat lubang dan kemudian ikat benangnya sampai benar-benar kencang. Setelah mengikat benang, kita ambil penghapus dan ikatkan penghapus ke bagian benang yang di bawah. Kemudian ambil paralon dan kita rekatkan dengan lakban. Guys, di bagian ini kita harus pastikan bahwa ikatan lakbannya harus benar-benar kencang ya. Sebelum mengukur objek, kita harus mengukur tinggi pengamat dari ujung kaki sampai mata. Selanjutnya kita akan menghitung sebuah ujung dari objek menggunakan klinometer yang sudah kita buat. Pertama, kita akan mengukur ujung besi dari tempat toren. Sekarang kita sudah mempunyai dua informasi. Pertama, jarak dari pengamat 1 ke ujung besi tempat toren adalah 465 cm dan sudutnya adalah 43 derajat. Objek pertama, tempat toren. Diketahui sudut elevasinya adalah 43 derajat dan jarak pengamat ke menara yaitu 465 cm yang diubah menjadi 4,65 meter. Langkah pertama, karena pada segitiga siku-siku jumlah sudutnya 90 derajat, maka A sama dengan 90 derajat dikurang sudut yang diambil yaitu 43 derajat. Jadi sudut yang didapat adalah 47 derajat. Kemudian langkah kedua, tan 47 derajat sama dengan A per 4,65. Kemudian kita cari nilai tan 47 derajat adalah sekitar 1,07. Maka 1,07 sama dengan A per 465. Nah, di sini 1,07 dikali 4,65 hasilnya A sama dengan 4,97. Karena tinggi pengamat dari mata ke tanah adalah 1,60 meter, maka hasil tadi ditambah 1,60 meter. H sama dengan 1,60 ditambah 4,97 sama dengan 6,57. Jadi tinggi tempat toren tersebut adalah sekitar 6,57 meter. Selanjutnya kita akan mengukur cemara langit. Dari percobaan tersebut, kita mendapat dua informasi. Sudutnya adalah 50 derajat dan jarak dari pengamat ke objek adalah 745 cm. Objek kedua, pohon cemara langit. Diketahui sudut elevasinya adalah 50 derajat dan jarak pengamat ke menara yaitu 745 cm yang diubah menjadi
7,45 meter. Langkah pertama, karena pada segitiga siku-siku jumlah sudutnya 90 derajat, maka A sama dengan 90 derajat dikurang sudut yang diambil yaitu 50 derajat. Jadi sudut yang didapat adalah 40 derajat. Kemudian tan 40 derajat sama dengan A per 7,45. Kemudian kita cari nilai tan 40 derajat adalah sekitar 0,83. Maka 0,83 sama dengan A per 7,45. Nah, di sini 0,83 dikali 7,45, hasilnya A sama dengan 6,18. Karena tinggi pengamat dari mata ke tanah adalah 1,60 meter, maka hasil tadi ditambah 1,60 meter. H sama dengan 1,60 ditambah 6,18 sama dengan 7,78. Jadi tinggi pohon cemara langit tersebut adalah sekitar 7,78 meter. Objek ketiga, tiang di belakang koperasi yang diukur menggunakan dua pengamat. Diketahui sudut elevasi dari pengamat 1 adalah 67 derajat dan pengamat 2 adalah 75 derajat. Serta jarak pengamat 1 ke pengamat 2 yaitu 912 cm yang diubah menjadi 9,12 meter. Langkah pertama, untuk pengamat pertama A sama dengan 90 derajat dikurang sudut yang diambil yaitu 67 derajat. Jadi sudut A adalah 23 derajat. Lalu untuk pengamat kedua B sama dengan 90 derajat dikurang 75 derajat sama dengan 15 derajat. Jadi sudut B adalah 15 derajat. Selanjutnya kita mencari nilai Y menggunakan perbandingan tangan. Y sama dengan jarak pengamat 1 ke pengamat 2 dikali tan 15 atau tan dari pengamat 2 per tan pengamat 1 dikurang tan pengamat 2. Jadi 9,12 dikali 0,26 per 0,42 dikurang 0,26. Hasilnya adalah 2,37 per 0,16 yaitu 14,81. Lanjut ke langkah ketiga, tan 23 sama dengan X per 14,81. Karena nilai tan 23 derajat sekitar 0,42, maka di sini kita kalikan 0,42 dengan 14,81. Ditambahkan X sama dengan 6,62. Terakhir, tinggi pengamat dari mata sampai tanah ditambahkan ke hasil tersebut. H sama dengan 1,60 ditambah 6,22 sama dengan 7,82. Jadi tinggi tiang tersebut adalah sekitar 7,82 meter.